Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan saya Zahra Safira. Saya berasal dari Duri. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 12111321655. Di sini saya akan menampilkan video ceramah dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Dia yang malam ini kita mengajak hamba-hamba Allah mengenang nikmat terbesar dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita, alim ulama dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan kita senantiasa mendapatkan barakah ilmu dari mereka insyaallah. Hadir pula pada malam hari ini tokoh masyarakat, diantaranya Kemas Haji Abdul Halim Ali, bapak-bapak anggota dewan, tak dapat disebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti angka 40? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tertulis di baju adik-adik anak-anak kita, Maulid Arba'in, Arba'in 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan kepada Musa untuk bermunajat 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin, kami sempurnakan dia tambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah munajat doa Nabi Musa kepada Allah 40 lailah, 40 malam lamanya. Oleh sebab itu angka 40 adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur 40, Nabi Musa di lembah Tih 40 tahun, maka Nabi Musa bermunajat 40 malam. Kita pun ingin mendapat kesempurnaan itu, maka ulama kita pun berijtihad. Dipilihlah angka kesempurnaan, mengalahkan fanatisme kepada yang lain, hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka dari kota Palembang, Sumatera Selatan, bergulirlah tradisi ini 40 malam lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah menyempurnakannya sampai akhir malam kesempurnaan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti membaca syair-syair? Bukankah syair puji-pujian dilarang oleh Nabi SAW? La tatruni, jangan kamu puji aku, kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana orang Nasrani mengagung-agungkan ulu kepada al-masih, kata Nabi SAW. Maka yang tidak boleh itu adalah menisbatkan sesuatu yang tak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memuji Nabi pada batas-batas kesempurnaan. Ada seorang sahabat memuji Nabi dengan syair-syairnya. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi melarang? Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itu menunjukkan sunnah takririyah,
memuji-muji Nabi itu dibolehkan. Sahabat memuji Nabi. Di antara sahabat Nabi yang memuji dengan syairnya seorang penyair bernama Hassan bin Thabit radhiyallahu an. Maka tradisi memuji turun temurun. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dengan syair Maulid Al-Barzanji. Datang pula Imam Al-Busiri dengan syair Al-Burdah. Datang pula imam belakangan Sayyidul Habaib di zaman modern ini, Habib Umar bin Hafiz dengan Ad-Diya'ul Lami. Datang pula sebelum itu syair-syair yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Apakah yang dibaca syair Al-Barzanji atau syair Al-Busiri Burdah atau syair Ad-Diya'ul Lami? Apapun syair yang dibaca, isinya tak keluar daripada tiga. Yang pertama mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua salawat yang dikarang disusun oleh para ulama berdasarkan ilham, dan yang ketiga tak lain tak bukan adalah mengandung doa-doa. Itulah yang dibaca oleh anak-anak adik-adik kita dalam qasidah, dalam syair, dalam puji-pujian. Mudah-mudahan tradisi memuji-muji Nabi, mengutip pendapat para ulama ini dilanjutkan sampai ke generasi kita akan datang sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama, 1441 tahun hijrahnya? Maka kalau dihitung maulidnya 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram, kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab, karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihissalam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik. Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang, badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Nikmat kedatangan Nabiyuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tapi kata Imam, seorang ulama besar yang diagungkan dan dimuliakan, menafsirkan ayyamillah bukan hari-hari Allah, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Maka ingatkan umat ini dengan nikmat sehat, ingatkan umat ini dengan nikmat umur panjang, ingatkan umat ini dengan nikmat keutamaan iman dan Islam. Tapi nikmat iman Islam itu kita dapat dari mana kalau bukan dari Dia yang datang diutus Allah di akhir zaman? Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maknanya adalah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini, tak dapat kamu hitung. Tapi di antara nikmat terbesar adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini orang Palembang, Sumatera Selatan dengan syiar Maulid Arba'in
sedang diingatkan kepada kita yang tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang lupa karena Januari, Februari, Maret dan April, karena itu yang dipakai sehari-hari di kantor, maka diingatkan. Arba'in sudah 31, mengapa tidak pernah hadir untuk mengenal dia yang namanya disebut pagi dan petang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tak lain tak bukan Maulid Arba'in ini tujuannya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada malam yang penuh dengan kemeriahan ini. Pertama, saya hadir sebatas bunga api saja. Yang kedua, ketiga pun begitu. Tapi malam ini ada yang berbeda. Buih-buih berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Berbisik Pak Gubernur Ustadz Somad, klip-klip sudah keluar, kata dia. Berkelap-kelip cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna ini semua? Orang Palembang, Sumatera Selatan ingin menunjukkan begini cinta kami, begini keagungan, begini cara kami memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang doa Nabi Adam alaihi salam, ketika Adam berdoa, doa paling tua kita hafal dan kita baca setiap selesai sholat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah tidak karena rahmatmu ya Allah, kami malam ini semuanya orang-orang yang rugi semuanya. Tapi karena rahmat dan kasih sayangmu, maka kami selamat daripada kerugian itu. Tapi doa dalam Quran sampai lanakunanna minal khasirin, titik, habis, selesai. Tapi kalau kita baca dalam hadis, maka ada tambahan. Adam mengucapkan, apa kata Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaghfira lana dzunubana. Ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Pada saat itu orang yang tidak faham akan berkata, bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut nama Nabi yang terakhir, padahal dia yang pertama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai kepada Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia belum ada di alam nyata. Tapi kalau orang membaca dengan seksama, Nabi Adam menyebut nama dia. Ketika itu Allah bertanya, Allah bukan tidak tahu, Allah maha tahu. Allah hanya ingin memberitahu pada siapa yang tak tahu dan siapa yang tidak pernah mau tahu. Ya Adam, dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepala aku, ku dongakkan, ku pandang kepada tiang aras, ku lihat ada nama bersanding di samping namamu, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia makhluk apa, dia siapa, tapi aku yakin tak mungkin dia manusia biasa, tak mungkin dia makhluk yang biasa. Kalau bukan karena kedudukan yang mulia, maka ku sebut namanya, bertawassul kepadamu, semoga engkau mengampunkan aku, diampunkan dosa Adam, karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu tentang kesahihan hadis ini, baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang muridnya langsung sanadnya ittisal kepada Habib kita, guru kita yang berada di tengah kita pada malam hari ini, Sidi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah keilmuan dari mereka yang menjaga sanad keilmuan sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, maka bagi orang yang masih juga mempermasalahkan maulid, masih juga mempertanyakan maulid, datanglah ke Sumatera Selatan, datanglah bil khusus ke Palembang. Maka kita bukan hanya 1, 2, 3 malam, 40 malam,
yang sudah hadir malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mudah-mudahan istiqomah sampai malam yang ke-40 nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Catat. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.